Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materinya adalah kelas dan objek. Ini khususnya untuk di Java ya. Baik, saya slideshow. Baik, untuk introduction-nya, jadi Java itu merupakan OOP, jadi Object Oriented Language ya, bahasa pemrograman yang object oriented, sehingga struktur pemrograman Java nanti dalam bentuk kelas. Ya, harapannya seperti itu ya. Jadi untuk penekanan hari ini adalah di kelas. Baik, untuk kelas itu sendiri sebenarnya menggambarkan untuk mendefinisikan state dan behavior dari si objek ya. Jadi objek-objek itu kan mempunyai state atau properties ya. State atau properties, terus behavior. Nah, itu nanti dikemas dalam bentuk kelas. Nah, untuk kelas sendiri nanti karena merupakan blueprint ya, blueprint dari objek, jadi otomatis nanti kita bisa meng-create objek dari kelas tersebut. Dan masing-masing objek itu bisa saling berkomunikasi. Jadi nanti arahnya komunikasinya dua arah ya. Beda dengan pemrograman struktur itu searah ya, komunikasinya searah. Jadi kalau top down itu ya berarti nanti dari di pemecahan, kalau biasanya kalau di pemrograman struktur bisa top down, bisa bottom up. Itu nanti masih dari arahnya kan satu arah saja. Jadi dari yang kecil ke yang besar. Terus nanti di kelas sendiri nanti kalau di programming kita akan kenal dengan field atau data member ya, field atau data member, atau method itu nanti member function ya. Di pemrograman atau programmingnya nanti di codingnya itu satu kelas terdiri dari field dan method. Dan itu tentunya di dalam kelas tersebut akan meliputi encapsulation, inheritance, juga polymorphism. Nanti di object oriented kita akan bahas ini ya. Jadi kita sampai inheritance juga polymorphism. Baik, berikutnya seperti yang dikatakan tadi, untuk kelas itu adalah kumpulan dari field atau data dan metode. Metode di sini kita bisa sebut prosedur atau fungsi ya. Yang operasinya nanti terhadap data atau fieldnya. Jadi untuk mengolah field tadi. Ini untuk ilustrasi
UML yang lengkap yang kanan ya. Kalau yang kiri ini UML-nya umum ya, masih umum jadi belum operasional ya. Jadi UML akan terdiri dari 3 bagian, dari nama kelas. Jadi kita tahu yang sebelumnya ya. Circle ini untuk nama kelasnya, berikutnya field untuk data, di sini ada center dan radius. Berikutnya adalah bagian ketiga adalah method atau function. Di sini circumference dan area. Nah, untuk lebih detailnya di sebelah kanannya itu sudah operasional ya. Untuk senternya nanti diwakili dengan variabel xy, radiusnya r. Oh ya, ini untuk modifiernya ini saya buat public plus-plus-plusnya. Ini hanya contoh saja. Tapi nanti di berikutnya, kelas-kelas berikutnya yang kita buat itu harusnya menjadi private ya, harusnya. Ini terkait dengan encapsulation. XDR ini masing-masing adalah double, tipe datanya adalah double. Ini belum saya beri konstruktor ya, karena kita belum sampai konstruktor nanti. Untuk dua metodenya ini tidak ada parameternya dan mempunyai return type itu double, masing-masing double. Baik, berikutnya sintak dari kelas itu kelas, jadi ada kata-kata kelas, terus nama kelas. Untuk extend super class name itu kalau nanti kita sampai di returns ya, kita belum sampai ya. Nanti ya class dan class name gitu aja. Terus ini scope kurung berawal, scope ya. Field declaration dan method declaration. Jadi template-nya adalah ini ya. Nah, untuk field declaration ini boleh tidak ada. Beberapa kasus itu tidak ada. Jadi untuk ini kalau penulisan contoh ya, public modifier secara umum memang kelas itu public misalnya. Public class circle, terus nanti di dalamnya ada tentunya ada field dan metodenya. Jadi setelah tadi menuliskan public class circle dan scope yang masih kosong tadi ya, kita isi dengan field atau variable instance ya, disebut variable instance. Di sini tadi sesuai dengan UML public ya, plus itu public ya, jadi di plus double tadi data type-nya, data type ya. Kalau variable data type, kalau function return type. X, Y, terus R-nya juga double, radius. Untuk field data disebut juga instant variable. Jadi XR itu adalah instant variable. Oke, untuk kelas yang hanya memiliki field saja itu berarti tidak bisa menerima perintah, karena memang actionnya tidak ada, behaviornya tidak ada, jadi tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga perlu ditambahkan
metode atau function. Untuk sintak metodenya sendiri kemarin kita sudah ya kuliah yang sebelumnya. Jadi nanti ada return type, biasanya ada public ya, public, ini return type, terus nama metode dan parameter list, terus scope pemrograman di dalamnya metode, penjabaran metodenya. Oke, ini implementasi dari UML yang di depan tadi. Jadi public class atau di public double XCR, terus metodenya di sini public double, return type-nya double ya, public circumference, ini langsung return ya 2 kali 3,14 kali R. Terus berikutnya areanya, nah ini PR kuadrat ya. Kalau dari yang circumference keliling ya, keliling lingkaran 2 PR. Oke, jadi ini struktur kelas circle. Jadi kalau kita perhatikan, dari 3 itu yang penting template-nya 3 bagian tadi ya. Namanya tadi public class circle itu nama ya. Berikutnya public double XCR itu untuk field-nya atau data member-nya. Terus bagian yang ketiga adalah metode atau function. Ini circumference dan area. Oke, berikutnya kita mempunyai tipe data baru. Jadi kalau kita kenal primitive data type, nah di sini ada tipe data baru. Nah, jadi nanti tipe datanya adalah kelasnya. Jadi misalkan circle A circle, ini kan A circle ini kan variabel. Terus circle ini adalah tipe datanya. Jadi A circle ini variabel yang bertipe kelas. Nanti kita sebut dengan objek atau ini nanti ini sih masih variable reference ya. Dia akan mereference ke objek. Jadi circle ini masih dalam bentuk variable reference. Kalau lebih gampangnya kita sebut objek di sini. Tapi nanti ini adalah variable reference. Kenapa disebut variable reference? Nanti ada kaitannya dengan stack memori dan heap memori. Mari kita lihat. Terus berikutnya, pada saat mendeklarasikan atau mendefinisikan circle itu belum punya jadi masih nol, dia ada nol, by default nol ya. Jadi dia tidak memiliki apa-apa. Null reference. Terus berikutnya kalau di new, jadi kalau kita tadi kan circle A circle, terus berikutnya sekarang A circle sama dengan new circle. Berarti sekarang variabel reference-nya menunjuk ke objek circle. Di objek circle ini nanti di heap memori, sementara
circle itu adalah variabel reference itu ada di stack memori. Sehingga di sini variabel reference circle dan B circle sudah mengarah atau menunjuk ke objek circle. Nanti di heap memorinya itu di tempat yang berbeda. Jadi yang A circle sama B circle objeknya nanti di heap memory itu mempunyai tempat yang berbeda. Ini kita warna berbeda itu berarti tempatnya berbeda. Nah, sekarang kalau A circle, B circle tadi kan di stack memori ya. Sementara objeknya sendiri, objek A circle dan B circle ada di heap memory. Nah, sekarang kalau B circle sama dengan A circle, itu apa yang terjadi? Jadi yang pertama tadi, A circle akan menunjuk ke objek B circle, jadi lingkaran B gitu maksudnya. B circle akan menunjuk ke lingkaran Q. Nah, setelah disamadengankan, itu B circle-nya akan sama dengan A circle tadi kan. Sehingga dua-duanya akan menunjuk ke objek yang sama. Ya, menunjuk ke objek yang sama. Sementara objek yang Q itu sudah tidak dipakai ya, sudah tidak dipakai. Jadi dia di memori tapi tidak digunakan. Nah, objek Q yang tidak digunakan ini dan tidak di-reference atau tidak ditunjuk atau tidak ditunjuk itu tidak di-reference oleh suatu variabel, maka dia tidak akan digunakan lagi. Nah, nanti di Java itu untuk membersihkan memori dari objek atau yang lain yang tidak digunakan, itu di Java itu dilakukan secara otomatis. Sebenarnya untuk operator new, jadi tidak ada operator new ya. Operator new itu, jadi operator new ini itu biasanya kalau di C++ itu pasangannya adalah delete ya. Pasangannya delete artinya setelah objek ini tidak digunakan nanti akan di-delete dari memori ya. Jadi harus ada perintah delete-nya. Ini berpasangan new delete ini. Nah, kalau di Java tidak perlu di-delete karena dia secara otomatis di Java akan dikosongkan memori atau dihilangkan, objek yang tidak dipakai akan dihilangkan. Ini kita sebut dengan garbage collection. Jadi ini adalah fasilitas yang ada di Java untuk membersihkan memori dari objek-objek yang tidak digunakan. Ini nanti Java akan secara otomatis akan melakukan pembersihan memori secara periodik. Sehingga kemungkinan untuk out of memory itu ya semakin kecil harusnya. Karena yang tidak digunakan langsung dihapus. Kalau di C++ selama belum di-delete, dia akan masih ngendon di memori sehingga memungkinkan out of memory atau memorinya akan penuh. Tapi kalau di Java tidak, dia langsung otomatis membersihkan memorinya tadi. Ini contoh lain ya sebagai
komparasi sebagai pembanding. Saya ambil dari YouTube ini, nanti silakan bisa diakses sendiri lebih lengkapnya. Ini misalkan ini kelasnya sederhana saja, yang hanya terdiri dari variabel instance saja untuk mempermudah ini aja, mempermudah penjelasan. Kalau ada fungsinya nanti kan juga bisa juga. Untuk B1 itu kita sebut dengan variabel reference. Ini box B1 ini declare reference, nilainya 0 ya. Jadi B1 nilainya 0. Nah, berikutnya setelah digunakan operator new, B1 sama dengan new box gitu ya. Maka di sini akan meng-create objek di heap memory. Jadi yang B1, B2 itu ada di stack memory. Nah, itu nanti akan menunjuk ke objek atau ke memori atau ke alamat yang ada di heap memory. Dari situ bisa disebut new box itu langsung di-create objek di heap memory. Berikutnya yang kalau disama dengankan, jadi box B2 sama dengan B1, maka ini nanti variabel reference atau ya variabel objek, variabel untuk objek reference ini itu akan menuju ke objek yang sama seperti yang tadi ya. Sehingga jadi kalau misalnya ini kebetulan untuk B2-nya sendiri tidak mereference atau menunjuk ke objek tertentu ya. Kalau yang contoh kita tadi itu dua variabel reference masing-masing menunjuk ke objeknya masing-masing gitu ya. Nah, setelah disama dengankan maka salah satu tadi akan menunjuk dua-duanya akan menunjuk ke satu objek. Objek yang lain akan dibersihkan dari memori. Kalau ini memang dari awal untuk box B2 kalau reference langsung disama dengankan B1 sehingga variabel reference B1 dan B2 menunjuk ke objek yang sama. Baik, berikutnya untuk mengakses data, ini ya kebetulan tadi karena public ya, karena public sebenarnya kalau dia private nanti untuk mengaksesnya kita menggunakan dengan setter getter ya, fungsi setter getter. Ini dalam contoh ini sementara ini setter getternya nggak ada dulu. Dan ini juga ingin menunjukkan bahwa field atau data itu sebenarnya bisa diakses jika atau langsung diganti ya dengan operator dot ya, dengan nama objek operator dot, nanti kita bisa mengganti nilai dari variabel instance-nya karena tadi sifatnya public sehingga langsung bisa diganti. Jadi ini circle.x itu berarti nilai x-nya 2, terus berikutnya .y nilainya 2, .r nilainya 1. Jadi untuk menginisialisasinya menggunakan ini ya. Jadi kita buat variabel instance-nya public. Terus berikutnya untuk mengeksekusi metode atau function
itu kita menggunakan objek dot nama fungsinya, nama metodenya. Jadi ini misalkan contohnya nih objek circle ya, circle ini untuk nilai R-nya ada 1, terus nilai areanya sama dengan circle dot area. Jadi area itu metode yang ada di kelas circle untuk menghitung luas lingkaran. Terus berikutnya ini kelas yang memuat metode min. Jadi di Java itu suatu program yang dijalankan itu adalah metode min-nya ya. Jadi public static void min string args ya. Ini yang dieksekusi oleh Java di eksekusinya. Nah, kalau nggak ada metode min-nya tidak bisa dieksekusi, tidak dilakukan eksekusinya. Oke, berikutnya ini kalau kita perhatikan di sini ada yang pertama creating reference-nya, terus creating object. Yang circle itu variable reference, nanti berada di stack memori, sementara nanti objek circle-nya ada di heap memori. Ini kita beri nilai X, Y, R-nya masing-masing 10, 25. Berikutnya menghitung area. Ini circle.area itu disimpan di variabel area. Terus berikutnya untuk circumference-nya disimpan di circumf. Jika nanti kita bisa print, kita tambahkan nilai area dan nilai circumference-nya. Seperti terlihat di bawahnya. Oke, ini saya kira cukup. Jadi poin-poin yang perlu saya ulang. Yang pertama adalah kelas itu mewakili atau template atau blueprint dari objek yang di dalamnya ada properties atau state dan behavior. Terus nanti di programmingnya untuk state-nya itu akan diterjemahkan dalam bentuk field atau data, sementara behavior-nya itu akan diterjemahkan dalam bentuk metode atau prosedur atau function, sehingga kelas nanti terdiri dari field atau data member dan member function. Terus untuk ini UML-nya ya, untuk desain dari kelasnya sendiri ada 3 bagian, nama, terus field, dan metode. Untuk field itu sendiri atau data membernya itu seharusnya private. Jadi contoh ini adalah public karena nanti akan dipakai untuk mengilustrasikan, memberi ilustrasi bahwa field dan metode itu bisa diakses secara langsung ya. Ini implementasi dari UML tadi, jadi ya, selalu terdiri 3 bagian.
nama, field, data member, dan member function. Jadi template-nya itu, jadi langsung bisa dipakai untuk membuat kelas apapun ya, template-nya yaitu 3 bagian itu, yang penting itu aja. Terus berikutnya tipe data baru yaitu bertipe kelas. Jadi variabel bertipe kelas ya. Terus data abstraction. Nah ini untuk variabel reference tadi. Variabel reference di circle A, circle itu nilainya 0. Ini adalah variabel reference terletak di stack memori. Sementara kalau sudah menggunakan new, berarti dia variabel reference A circle akan menunjuk ke objek di heap memory. Oke. Kalau satu variabel reference disamadengankan dengan yang lain, maka kedua variabel reference tersebut akan menunjuk objek yang sama. Ya, kita perhatikan di gambar yang kedua. Terus di Java ada yang namanya garbage collection, yaitu membersihkan memori dari objek atau variabel yang tidak digunakan lagi di proses eksekusinya dalam pada program jalan itu ya, sehingga nanti akan memberikan ruang yang cukup di memori untuk melakukan eksekusi suatu program. Ini saya kira tadi variabel reference, terus menunjuk ke objek. Jadi B1, B2 itu ada di stack memori, sementara yang di objeknya ada di heap memori. Oke, untuk eksekusinya dengan menggunakan nama objek dengan operator dot atau titik ya. Ini baik untuk field maupun untuk metodenya. Oke, saya kira demikian untuk materi kali ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.